Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il barid 'inda dhama. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah anak sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya dan kesempatannya pada kita untuk melanjutkan dars kita atau majelis kita untuk membaca daripada kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab yang berisikan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi untuk memperkenalkan kepada kita tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kita, khalilnya kita, ya, kekasih yang sangat kita cintai, dan guru kita yang mengajarkan kepada kita tentang iman, mengajarkan kepada kita tentang mengenal Rabb kita, ya. Dimana siapalah kita ini kalau tidak dengan ilmu yang telah beliau ajarkan, beliau sampaikan kepada kita semua ini. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan dan menjadikan beliau di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sampai di mana kemarin? Terakhir sampai hadis nomor berapa? Akhir ma qara'na 357 qara'na atau lamma? Lamma, al-an yani. Taib, idan nahnu intahani min hadzal hadits at-tawil. Sahih? Nahnu qara'na hadza? Naam. Kita sudah membaca dari hadis yang panjang kemarin, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama dengan Abu Bakar dengan Umar, ya, ketika itu bertemu dalam keadaan lapar. Coba diperhatikan ya hadis-hadis ini di bab ini, bab majaa fi aisyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir semuanya hadis ini menceritakan bahwa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan di dalam riwayat itu dalam keadaan lapar. Ya. Artinya bukan sosok yang kemudian hidup penuh dengan kenyang, gitu ya, makan, makanan semuanya terbuka dan sebagainya, begitu, tidak. Tapi dalam keadaan seringnya lapar. Dan hadis yang nanti juga hari ini kita ambil juga seperti itu. Kesusahan, kesulitan yang pada saat-saat seperti itu dijalani oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Dan era seperti itulah yang kemudian, kondisi seperti itulah ternyata yang menjadikan mudahnya tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mentarbiyah para sahabat Nabi menjadi sosok-sosok yang hebat, manusia-manusia hebat setelah mereka menjadi orang-orang yang, ya, walaupun tidak semua, ya, sebagian sahabat dahulu ketika di era jahiliyah itu, ya, terkenal dengan kejahatannya, terkenal dengan apa istilahnya, buruk akhlaknya. Era masa jahiliyah belum dapat hidayah, ya.
mereka-mereka yang terkenal dengan kejam mungkin, ya, dan sebagainya. Tapi dalam waktu sesingkat itu oleh Rasulullah SAW kemudian diubah, dididik dengan sebaik-baiknya oleh Rasulullah, lalu kemudian menjadi manusia-manusia yang begitu mulia, manusia-manusia yang begitu istimewa, pengemban, pelanjut risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan risalahnya, meneruskan dakwah beliau, ya, sampai kepada hari ini kita nikmati dakwah dan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka itulah para sahabat. Ya, ternyata ya, era kehidupan yang penuh dengan kesusahan itulah yang justru menjadikan rijal itu terbentuk. Makanya disebutkan inda syada'idi tusna'ur rijal. Dengan segala kesulitan, ya, itu biasanya rijal itu akan terbentuk. Jadi kalau kita melihat hari ini mungkin saudara-saudara kita mungkin di Gaza itu, ya, kita melihat betapa beratnya hidup mereka. Tapi nanti sebentar lagi antum akan melihat dari sana muncul rijal. Hari ini kita saksikan rijal yang muncul di sana dan mereka berjuang hebat, ya, melawan musuh yang begitu jahat, ya, yang begitu buruk, yaitu orang-orang Israel, laknatullahi alaihim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghancurkan mereka insyaallah. Qulu amin. Ya. Tapi seburuk-buruknya musuh itu Allah hadirkan sebaik-baiknya rijal. Ya, para mujahid yang bisa berperang di atas tanah dan di bawah tanah. Di mana mujahid yang seperti itu belum ada di mana-mana. Ya. Dan mereka menghadapi permusuhan yang sedemikian dahsyat selama bertahun-tahun. Belum ada di dunia tentara seperti mana tentara yang ada saat ini di Gaza. Tentara pasukan mujahidin yang ada di Gaza belum ada yang seperti mereka. Nah, mereka ini buah dari apa? Buah dari kondisi sulit yang sedang dihadapi oleh mereka. Ya, kondisi sulit itu menghadirkan orang-orang yang punya inisiatif, menghadirkan orang-orang yang ide-ide kreatif itu muncul karena kepepet. Makanya disebut the power of kepepet itu kan di situ. Ya. Energi kepepet itu luar biasa. Gitu. Tapi orang itu kalau sudah banyak kesenangannya itu nggak keluar apa-apanya nanti. Tiduran, ya. Leta-lete gitu. Tahu leta-lete enggak? Leta-lete itu lemes gitu. Apa-apa lemes enggak keluar energinya. Ya. Nah, makanya Rasulullah SAW itu dulu eranya hidupnya beliau itu seperti itu. Gambarnya digambarkan oleh hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, kepada kita semuanya. Ya. Jadi sering dalam keadaan lapar, ya, lalu kemudian sering menghadapi situasi berat seperti itu. Nah, ini kemarin panjang hadisnya, Ustadz tidak mau mengulang lagi di sini, ya, karena sudah kita baca, tidak perlu kita ulang. Kita lanjutkan supaya kita bisa selesai dari bab ini sehingga kita insya Allah bisa masuk pada bab yang berikutnya. Taib, man yaqra? Taib. Nah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Umar bin Ismail bin Mujalid bin Sa'id qala haddatsani abi an Bayan bin Bishr an Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Sa'd bin Abi Waqqas yaqulu inni la awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillah azza wa jalla wa inni la awwalu rajulin rama bi sahmin fi sabilillah. Laqad ra'aituni aghzu fil isabati min ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam mimma na'kulu illa warqa syajari wal hublati hatta taqarrahat ashdaquna wa inna ahadana la yad'u kama tad'u asyatu wal ba'iru wa asbahat banu asadin yaghzuruni fid dini laqad khibtu wa khasirtu idzan wa dhalla amali. Baik. Assalamualaikum. Kif. Awalan. Taib al-hadith an Qais bin Abi Hazim. Hadith an Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Sa'ad. Ada sahabiyun yarwi an sahabiyun. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas qala.
Yaqul inni la awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillahi azza wa jalla. Suatu hari Sa'ad bin Abi Waqqas itu berkata, sungguhnya aku adalah orang pertama yang telah menumpahkan darah di jalan Allah. Kenapa kok tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita seperti ini atau berbicara seperti ini? Ini ada asbabul wurudnya. Ya, bukan asbabun nuzul. Kalau asbabun nuzul apa? Untuk ayat, ya. Kalau untuk hadis namanya asbabul wurud. Disebut asbabul wurud. Jadi hadis ini terjadi karena apa peristiwanya gitu ya. Nah, ini peristiwanya Sa'ad bin Abi Waqqas dahulu pernah dijadikan sebagai Amiru Basrah. Ya, pemimpin di Basrah, di kota Basrah. Lalu tiba-tiba ada yang melaporkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu kepada Umar bin Khattab. Ini di eranya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ada yang melaporkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya orang nggak suka, biasa gitu. Mungkin kepentingan politik, mungkin kepentingan apa. Di mana orang-orang Basrah, ya orang-orang daerah Irak sana itu memang ya kadang masih, ya mereka ini termasuk orang-orang yang mutaakhirin masuk Islam. Sehingga kadang-kadang masih terbawa dengan situasi-situasi kepentingan-kepentingan politik dan sebagainya begitu. Ya, nah, di situ ada kalangan namanya Banu Asad. Ya, mereka adalah penghuni Basrah sudah lama. Ketika Umar bin Khattab menyerahkan amanah kepemimpinan, kegubernuran Basrah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka kurang senang lalu melaporkan pada Umar bin Khattab. Nah, lalu kemudian ini hadis ini atau athar ini daripada sahabat ini, dia menceritakan tentang dirinya, bahwa dirinya adalah sosok yang bukan kemarin sore di dalam perjuangan Islam, bukan orang baru di dalam Islam. Kenapa kok tiba-tiba menceritakan dirinya seakan-akan punya fadilah yang besar? Difa'an an nafsihi, untuk mempertahankan dirinya dari tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh Banu Asad kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya pada saat itu. Jadi asbabul wurudnya ini sedang seperti itu. Nah, tapi asyahid di sini Imam Tirmidzi kemudian mengutip riwayat ini, diambil dari bagian tertentu yang nanti diceritakan di sini untuk menggambarkan tentang bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersama dengan para sahabatnya ketika dahulu masih hidup. Ya. Nah, di sini beliau memulai dengan mengatakan, aku adalah orang pertama yang telah menumpahkan darah fisabilillah. Artinya ini orang senior. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sosok yang senior di dalam Islam. Karena dia termasuk orang-orang pertama yang pernah menjalani amal jihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innila awwalu rajulin rama bisahmin fisabilillah, dan sungguh aku adalah orang pertama yang menembak dengan panah fisabilillah. Ya, karena di perang-perang pertama, di awal-awal peperangan Rasulullah harus menghadapi musuh-musuhnya. Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu hadir di situ. Artinya ini orang yang punya fadilah. Kita tahu ya para sahabat yang ikut dalam perang Badar itu sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyatakan mengampuni dosa masa lalunya dan dosa yang akan datang. Ya, if'alu ma syi'tum, ya kan? Lakukan apa yang mau kalian lakukan. Fa inni ghafartu lakum. Aku telah mengampuni kalian. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada ahlu Badr. Sehingga sahabat itu kalau dia ahlu Badr melakukan dosa, melakukan sebuah kesalahan, itu mesti para sahabat yang lain mengatakan ini ahlu Badr. Di mata Allah ini sudah terampuni dosa-dosanya. Jadi sudahlah, kita nggak usah mempermasalahkan dia begitu. Sampai seperti itu. Kenapa? Saking mulianya orang-orang yang awal-awal berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitulah Islam itu meletakkan seorang. Jadi orang itu kalau dia dari awal-awal sudah terlibat di dalam suatu pekerjaan dan dia istiqomah di dalam menjalaninya sampai kepada akhir, sampai kemudian Allah berikan kemenangan dan sebagainya, maka orang-orang awal ini harus diberikan tempat yang mulia. Ya, as-sabiqunal awwalun itu harus diberikan tempat yang mulia. Sama nih contoh kalau dalam konteks kita umpamanya di sini di pondok. Ya. Anak-anak santri-santri yang baru harus menghormati kakak-kakaknya. Ya. Yang paling lebih tua, yang lebih senior menghormati lagi yang lebih senior atasnya sampai pada puncaknya. Umpamanya yang tadi ini, ya, yang nihaiin, yang kelas 6, yang tahun 6. Ya. Itu dihormati oleh semuanya karena mereka adalah orang-orang yang paling lama di sini.
Antum harus hormati mereka. Ya, jangan disamakan dengan yang kecil, ya kan? Bentuk penghormatan mereka adalah orang yang istiqomah, bisa lama di sini, paling tahu dengan kondisi di ma'had ini, hormati mereka. Tapi sisi lain, yang paling tua harus menyayangi adik-adiknya. Ya, punya kewajiban, tunjukkan bahwasanya kamu manusia yang terhormat. Jangan sampai kamu dihormati oleh adik-adikmu tapi kamu tidak terhormat. Akhlakmu buruk, ngajari yang jelek sama adik-adiknya. Bagaimana mau dihormati kalau kamu tidak bisa mengajari yang baik? Ya, sholat malas-malesan umpamanya. Bagaimana mau dihormati kalau sholat saja malas-malesan? Maka semakin senior, semakin tinggi, maka ada tanggung jawab moral yang ada di dalam diri. Paham? Ada tanggung jawab di dalam diri sendiri. Oh, saya dilihat oleh adik-adik saya dihormati oleh mereka. Mereka melihat saya sebagai orang yang dimuliakan. Kenapa? Karena dianggap paling berilmu, dianggap paling berakhlak, dianggap yang ilmunya paling tinggi. Maka jaga kehormatan itu, kamu jaga. Sayangi adik-adiknya, tunjukkan pada mereka, ajari mereka yang baik-baik, begitu. Dan begitulah seterusnya. Ya. Nah, begitu juga dahulu para sahabat as-sabiqunal awwalun, itu selalu di mata sahabat-sahabat yang masuk belakangan itu selalu dihormati. Ya. Orang ahlul al-muhajirun, ya, orang-orang para yang hijrah itu dihormati oleh kalangan Ansor karena mereka dianggap lebih dahulu masuk Islam. Dan mereka merasakan beratnya awal-awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tiba-tiba ini dalam peristiwa ini kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk mereka-mereka yang awal-awal masuk Islam. Ya, nah, tiba-tiba ada orang-orang belakangan, yaitu Banu Asad dari mana? Dari Basrah, menggugat. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya mungkin karena nggak senang apa dan sebagainya. Wallahu alam kenapa mereka nggak senang, tidak ada riwayat yang menyebutkan. Kemungkinan besarnya karena persaingan politik dan sebagainya. Malah melaporkannya kepada siapa? Umar bin Khattab. Maka pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan pembelaan diri dengan menyebutkan senioritasnya. Saya ini orang pertama menumpahkan darah fisabilillah. Artinya kalian belum tahu tentang Islam itu apa. Saya sudah berjuang bersama dengan Rasulullah. Saya sudah menumpahkan darah dan saya sudah berdarah-darah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini orang pertama yang melempar atau yang memanah fisabilillah. Ya, kalian belum tahu apa-apa tentang Islam. Saya sudah memanah fisabilillah, di mana itu adalah perbuatan yang memiliki fadilah yang besar. Ya, orang kalau berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah itu, setiap panahan, setiap tebasan pedang, setiap teriakan takbir itu pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian belum tahu apa-apa, saya sudah memanah fisabilillah. Begitu. Ya. Jadi jangan sok gugat saya kamu, begitu ya. Kalian tahu apa tentang ini semuanya? Kalian ngikut sama saya, begitu. Karena memang pada saat itu apa yang digugat oleh Bani Asad ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas adalah hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Nah, jadi ketika ini Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kalau orang nggak tahu atau membaca hanya potongan hadis, tiba-tiba orang akan menyangka bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas sedang bersombong diri, ya, sedang bersombong diri atau sedang ujub. Padahal tidak. Ini ada asbabul wurudnya supaya kita tahu, supaya kita tidak salah paham terhadap apa yang disebutkan oleh beliau. Ya, baik. Laqad ra'aituni aghzu fil isabati min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya alaihi salatu wasalam, ma na'kulu illa waraqis syajar wal hublah. Ya, dan sungguh aku telah melihat diriku, maksudnya aku telah terlibat berperang bersama isabah. Isabah itu dengan sekelompok min ashabi Muhammad, bersama sahabat-sahabat, sekelompok daripada sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma na'kulu illa waraqis syajar wal hublah. Sungguh kami tidak makan kecuali dari daun-daunan dan juga hublah itu pohon-pohon semak belukar, rumput-rumputan. Nah, gitulah kira-kira. Artinya beliau ketika itu menceritakan, loh dulu kami berjuang bersama Rasulullah SAW. Ya kok sekarang malah gugat saya? Loh saya itu dulu orang yang pertama berjuang sama Rasulullah SAW. Nah begitu ya. Hatta taqarrahat asdaquna, sampai apa, taqarrah itu apa, bibir-bibir kami ini luka-luka karena makan daun-daunan, ya,
Ya orang kalau makan daun-daunan kering, ya daun-daunan ini lama-lama kan dia sobek-sobek begitu ya bibirnya ini. Wa inna ahadana la yada'u kama tada'u syatu wal ba'ir. Ya. Sampai kalau kami ke belakang, maksudnya kalau buang air besar itu keluarnya seperti mana keluarnya kotoran kambing dan kotoran unta. Karena makannya apa? Daun-daunan. Ada yang susah. Hidupnya susah. Hidupnya enggak kemudian kenyang terus berjuang bersama Rasulullah SAW itu penuh dengan kesusahan, dan saya merasakan kesusahan itu, kata beliau ya ketika itu. Wa asbahat Banu Asadin ya'zuruni fid din. Lah kok sekarang, nah, begitulah kira-kira kalau terjemahan bebasnya ya. Dan kenapa tiba-tiba sekarang Banu Asad, ini Bani Asad, ya'zuruni fid din, mereka menggugatku dalam urusan agama. Lalu saya itu orang pertama yang berjuang dengan Nabi Muhammad SAW dan saya istiqomah sampai hari ini, ya kan? Kok tiba-tiba sekarang muncul orang-orang belakangan menggugat saya dalam urusan-urusan beragama? Saya adalah senior mereka. Laqad khibtu wa khasirtu idan. Kalau seperti itu rugilah saya. Wa dhalla amali. Kalau seperti itu maka rugilah semua amal-amal yang telah aku lakukan. Jadi ini intinya potongan hadis ya, ini jangan sampai salah paham. Potongan hadis yang diambil Sa'ad bin Abi Waqqas membela dirinya ya, tapi di dalam pembelaan itu menceritakan tentang bagaimana kehidupannya bersama dengan Rasulullah SAW. Sehingga asyahid di dalam bab yang sedang kita baca saat ini, yaitu Maja'a fi Aisyin Nabi SAW, adalah kaitan dengan sulitnya hidup para sahabat dengan Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah itu hidupnya tidak kemudian hidup yang senang-senang terus, kenyang-kenyang terus, makan minum ya, kemudian ketawa ketiwi ya, enggak. Perjuangannya penuh dengan kehidupannya penuh dengan perjuangan, kehidupannya penuh dengan kesusahan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, istamir. Assalamualaikum. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Sufyan bin Isa, haddatsana Qala haddatsana قال حدثنا سفيان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقادي قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت من معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه؟ قال هذه البصرة فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا. Nah, baik, al-hadits an Utbah ibni Ghazwan. Utbah ibni Ghazwan. Qala intalaqa, dia diperintahkan ya saat itu, ba'atha Umar bin Khattab Utbah ibni Ghazwan. Jadi Umar bin Khattab pernah mengutus Utbah bin Ghazwan. Lalu Utbah bin Ghazwan sekarang menceritakan tentang dirinya. Intalik wa qala, ya, saat itu Umar berkata, intalik anta wa man ma'aka hatta idza kuntum fi aqsa biladil Arab. Berangkatlah kamu bersama dengan orang-orang yang bersamamu, wahai Utbah, sampai kalau kamu nanti sampai ke suatu tempat yang disebut aqsa biladil Arab, ujungnya negeri Arab. Wa adna biladil Ajam, ya. Fa'aqbilu, gitu ya. Dan pangkalnya atau awalnya negeri Ajam. Mana itu aqsa biladil Arab? Ujungnya negeri-negeri Arab. Ya, negeri-negeri Arab itu kalau di ujung bagian timur itu berarti Irak. Jadi ujungnya Irak, ketika dia sudah masuk ke daerah
Isfahan atau daerah-daerah Iran kalau sekarang, maka itu disebut sebagai perbatasan antara negeri Arab dan negeri Ajam. Nah, ini yang dimaksud situ. Ya, Aqsa biladil Arab, ujungnya negeri-negeri Arab, tapi awalnya negeri Ajam. Ya, perbatasan antara negeri-negeri Arab ke Ajam. Nah, itu kalau di daerah timur. Kalau utara, perbatasan negeri Arab mana? Syam. Ya, Syam paling ujung. Jadi kalau sekarang negara-negara yang paling utara itu ada Lebanon. Nah, kalau sudah ke utara masuk Turki, nah itu sudah negeri Ajam. Ya. Kalau ke barat, negeri-negeri Arab di mana pembatasannya? Kalau saat ini pembatasan negeri Arab itu sampai ke Aljazair. Oh enggak, Maghrib, Maroko. Ya, Maghrib, Maroko, ya, itu ke barat, nanti dia akan masuk ke Mauritania. Nah, Mauritania itu sudah masuk negeri Ajam. Atau Mauritania masuk negeri Arab enggak ya? Saya agak lupa ya kalau Mauritania, karena Mauritania masuk Ajam. Mauritania masuk Ajam, tetapi di situ memang banyak tulab dan sebagainya. Tetapi mereka tidak disebut sebagai Arab. Jadi negeri yang paling ujung, paling barat dari negeri Arab adalah Maghrib, ya, Maroko kalau sekarang. Kalau paling selatan mana? Yaman. Ya, negeri Arab paling selatan Yaman. Ke selatan lagi mana? Laut, sudah nggak ada. Makanya nggak ada. Jadi yang dimaksud oleh beliau ini pada peristiwa ini adalah Aqsa biladil Arab, berarti ujung biladul Arab dari timur. Berarti mana? Mana? Irak, ya, Irak. Lalu perbatasan dengan negeri Ajam yaitu Iran. Ya, Irak dan Iran bersebelahan. Ya. Jadi intalik anta wa man ma'aka hatta idza kuntum fi aqsa biladil arabi wa adna biladil ajami fa aqbilu. Berangkatlah kamu bersama dengan orang-orang bersama kamu kalau sudah sampai ke ujungnya negeri Arab dan pangkalnya negeri Ajam, fa'aqbilu, maka kemudian baliklah, ya, hatta idza kanu bil mirbadi. Kemudian ketika mereka berada di Mirbad, ya, Mirbad ini salah satu, ini nama tempat, ya, Mirbad ini nama tempat di mana di tempat tersebut tempat di mana para pedagang kambing, sapi, ya, unta dan sebagainya itu berkumpul di tempat itu. Tempat itu namanya Mirbad. Lokasinya berada di ujung daripada Irak, ya. Wajadu hadal kiddan. Mereka menemukan kiddan. Kiddan itu apa? Batu yang bentuk bulat-bulat, bentuknya seperti telur. Ya, disebut dengan kiddan. Faqalu ma hadhihi. Mereka mengatakan apa ini? Qalu hadhil Basrah. Nah, mereka mengatakan inilah Basrah. Di mana apa Basrah itu? Satu tempat negeri yang sebenarnya Basrah itu termasuk daerah baru, ya. Dia muncul belakangan tempat itu. Lalu kemudian di antara tanda-tandanya di situ banyak batu bulat-bulat begitu. Ya, bentuknya seperti telur. Fasaru hatta idza balagu hiyal al-jisri as-saghir. Lalu mereka terus berjalan sampai mereka sampai kepada suatu jembatan yang kecil. Faqalu ha huna umirtum. Nah, mereka mengatakan sampai di sini kita diperintahkan. Fanazalu, mereka turun, fadzakarul haditsa bitulihi, kemudian mereka menceritakan hadis yang panjang. Di sini dipotong hadis dalam riwayat ini, ya, karena ada kisahnya panjang sekali tentang peristiwanya mereka ketika berada di sana, bagaimana mereka bertemu dengan orang-orang di sana dan seterusnya dan seterusnya. Itu karena tidak termasuk di dalam bab yang terkait dengan bab ini, maka dipotong, tidak perlu diceritakan. Faqala, ya, faqala Utbah bin Ghazwan. Lalu ketika itu Utbah bin Ghazwan berkata, laqad ra'aituni wa inni lasabi'u sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lana ta'amun illa waraqash syajari hatta taqarrahat ashdaquna. Ya, sungguh aku telah melihat dahulu, aku pernah menjalani bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami hidup tidak ada makanan dan kami hanya makan dari tidak punya apa-apa kecuali hanya daun-daunan pohon sampai mulut-mulut kami itu atau bibir-bibir kami itu luka-luka. Faltaqattu burdatan faqasaba, kain serban gitu, ya, kain yang lebar begitu, lalu aku sobek menjadi dua dan aku bagikan antara aku dan Sa'ad.
Ya. Untuk apa ketika itu? Wallahu a'lam bishawab. Asyahid tampaknya mungkin karena lapar. Ya, lalu mereka mengikat perut mereka dengan kain supaya apa? Menahan lapar. Ya, supaya menahan lapar. Fama minna min ulaika sab'ati ahadun illa wa huwa amiru Misrin minal amsari. Ya, sehingga dengan pengalaman yang berat, dengan segala apa yang terjadi pada kami itu, ya, kami bertujuh itu semuanya akhirnya menjadi amir, semuanya menjadi pemimpin, ya, di tempat-tempat atau di daerah-daerah, wilayah-wilayah. Artinya dipilih oleh khalifah, ya, semua yang menjalani segala kesulitan itu, ya, mendapatkan kesempatan untuk akhirnya menjadi pemimpin. Wasatujarribunal umara ba'dana. Nah, ini sebuah ucapan yang sifatnya istilah. Dan kalian akan mencoba para pimpinan setelah kami. Maksudnya apa? Mau menyatakan karena kami ini dididik dengan seperti itu, dengan lapar, dengan susah, dengan apa dan sebagainya, maka ketika kami jadi pemimpin, maka kami adalah menjadi pemimpin-pemimpin terbaik. Dan setelah kami, silakan kalian coba siapa pemimpin yang sama dengan kami. Nah, kira-kira begitulah makna yang dimaksud di dalam wasatujarribunal umara ba'dana. Ya, ini bahasa Arab itu memang luar biasa ya. Singkat tetapi dia membawa makna, kalau kita mau terjemahkan itu kadang butuh lebar gitu ya, panjang lebar. Ya, karena di situ kalimatnya singkat tetapi punya maksud tertentu yang begitu panjang. Nah, di sini kita kan disebutkan wasatujarribunal umara ba'dana, yaitu silakan kalian coba pemimpin-pemimpin setelah kami. Maksudnya apa? Tidak ada yang lebih baik dari kami. Kenapa? Karena dididik langsung dengan susah, ya, bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga menunjukkan betapa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu penuh dengan kesusahan, ya, sehingga menghadirkan para rijal, ya, lelaki-lelaki yang ketika mereka mimpin maka kepemimpinan menjadi pemimpin yang terbaik. Nah, istamir. Hatta nukmilul bab. Assalamualaikum. Qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Ruh bin Aslama Abu Hatim Al-Basri qala haddatsana Hammad bin Salamata qala haddatsana Thabitun an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ukhiftu fillahi wa ma yakhafu ahadun wa laqad udhitu fillahi wa ma yu'dha ahadun wa laqad atat alayya 30 min baini lailatin wa yawmin wa ma liya wa li bilalin ta'amun ya'kuluhu dhu kabadin illa syai'un yuwaraihi ibtu bilalin yuwaraihi ibtu bilalin. Nah, taib. Qala an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laqad ukhiftu fillahi wa ma yakhafu ahadun wa laqad udhitu fillahi wa ma yu'dha ahadun. Rasulullah mengatakan, sungguh aku telah melewati masa-masa di mana aku ditakut-takuti dan tidak ada orang yang lebih ditakut-takuti lebih dari aku. Nah, gitu. Dan laqad udhitu fillahi, dan sungguh aku melewati masa-masa aku disiksa, aku diperlakukan buruk karena Allah. Wa ma yu'dha ahadun ya'kuluhu dhu kabidin illa syai'un yuwaraihi ibtu bilal. Ya. Dan sungguh telah datang kepada aku, ini kata Rasulullah SAW, 30 malam, maksudnya 1 bulan, ya, wa yaumin 30 min baini lailatin wa yaumin, 30 hari dan 30 malam, wa mali wali bilalin ta'amun ya'kuluhu dhu kabidin. Dan sedangkan saya miliki dan tidak ada dimiliki oleh Bilal, ya, sesuatu makanan yang dimakan oleh makhluk yang punya hati. Maksudnya makhluk hidup, ya. Illa syai'un yuwaraihi ibtu Bilal, kecuali sesuatu yang disembunyikan oleh Bilal, ya. Nah, di sini disebutkan ibtu Bilal berarti disembunyikan di bawah ketiaknya Bilal. Ya, maksudnya apa? Makanan sedikit yang ada tapi harus disembunyikan. Kalau ketahuan sama musuh akan diambil makanan itu. Nah, begitu. Artinya ini juga kembali menunjukkan betapa beratnya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara khusus di sini Rasulullah menceritakan tentang Bilal. Kita tahu Bilal termasuk as-sabiqunal awwalun, termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam ketika masih di Mekah. Ya kan? Dan Bilal termasuk yang menjalani
masa-masa di mana kaum muslimin ketika Rasulullah SAW di Mekah pada saat itu menghadapi boikot oleh Quraisy. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh beli apa, tidak boleh ada yang melayani kalau ada yang mau beli, ya. Diboikot seperti itu sehingga nggak bisa makan, nggak bisa minum dan penuh dengan kelaparan. Nah, ini diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ya, nah, ini menunjukkan betapa kehidupan Rasulullah SAW itu penuh dengan kesusahan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesabaran pada beliau dan juga para sahabat-sahabatnya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan generasi yang begitu mulia ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, istamir. Assalamualaikum. Qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman haddatsana Affan bin Muslim qala haddatsana Aban bin Yazid al-Attar qala haddatsana Qadadatu an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yajtami' indahu ghada'un wala 'asha'un min khubzin wa lahmin illa ala dhufafin. Qala Abdullah qala ba'dhum huwa kathratul aidi. Naam. An Anas bin Malik, hadis kembali dari Anas bin Malik. Dia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajtami' indahu ghada'un wala 'asha'un min khubzin wa lahmin illa ala dhafafin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berkumpul padanya ya makan siang atau makan malam, di situ ada roti dan daging ya. Jadi tidak pernah makan bersama-sama ya roti dan daging kecuali kalau pas ada tamu. Maksudnya apa? Ya kalau ada tamu kan berarti mengikram tamu, sehingga diupayakan untuk dicarikan makanan apa adanya ya nanti bisa dapat roti, daging ya begitu karena mengikram. Jadi kalau nggak ada tamu ya sudah Rasulullah makannya ya seadanya. Kadang ya sesuatu yang belum pernah kita baca di awal-awal kitab ini ya Rasulullah makan dari roti apa gandum yang kasar ya syair ya kemudian makan dari sarit ya roti yang direndam pakai kuah ya seperti itu makannya Rasulullah SAW. Tidak berkumpul situ daging roti sama daging kecuali pada saat ada tamu. Kalau ada tamu ya baru makan. Itu pun kemudian di sini disebutkan qala Abdullah qala ba'duhum huwa qatratul aidi, yaitu pada saat makannya juga bersama-sama. Artinya nggak bisa makan kok kenyang-kenyangan makan banyak langsung wah pesta makan gitu enggak. Ada sedikit, ada berapa gitu lalu dimakan bersama-sama dengan tamu-tamunya sehingga banyak orang yang ikut makan bersama di situ. Ya, nah, ini juga menunjukkan kembali bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ya hidup di dalam kemewahan ataupun hidup dalam kenikmatan yang melimpah. Ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Istamir. Assalamualaikum. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي كفديك قال حدثنا بن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت له يا أبا محمد ما يبكيك فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير fala arona ukhirna lima huwa khairun lana. Itu fala urona sebenarnya, fala urona ukhirna. Baik. Al hadits an Naufal bin Iyas Al-Hudali qala kana Abdurrahman bin Auf, dia berkata bahwa Abdurrahman bin Auf ya lana kana Abdurrahman bin Auf lana jalisan. Suatu hari Abdurrahman bin Auf ini duduk bersama dengan kami. Wa kana ni'mal jalis, dan sungguh ni'mal jalis itu artinya sosok yang enak diajak duduk bareng. Jadi Abdurrahman bin Auf ini, kita tahu Abdurrahman bin Auf ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan ahli dagang ya. Sehingga kalau orang bisa duduk bersama dengan beliau itu mesti nanti banyak manfaat yang bisa diambil dari beliau ya, pengalamannya ya, sehingga disebutkan ni'mal jalis, orang yang enak kalau kita duduk bersama dengan dia sehingga kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari beliau.
ramah juga orangnya, ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Wa innahu qalaba bina dzata yaumin hatta idza dakhalna baitahu wa dakhala faghtasal. Ya, dan sungguh dia suatu hari, ya, dia bersama dengan kami sampai kemudian kami masuk ke rumahnya dan dia masuk kemudian dia mandi. Summa kharaja, ya, kemudian dia keluar dari mandinya, jadi setelah mandi dia keluar. Wa utina bi sahfatin fiha khubzun wa lahmun, ya. Ketika dia sudah mandi masuk kemudian dia keluar, ternyata di situ disuguhkan apa? Satu makanan gitu ya. Makanan di situ ada rotinya, ada dagingnya. Falamma wudi'at baka Abdurrahman, ketika diletakkan Abdurrahman langsung nangis. Ya, Abdurrahman malah nangis. Fakultu, maka aku berkata kepada dia, ya Aba Muhammadin, ma yubkik. Wahai Abu Muhammad, ini kunyahnya Abdurrahman bin Auf. Kenapa kamu kok malah nangis? Aneh kan, dikasih roti sama daging enak kok malah nangis gitu. Faqala halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yashba' huwa wa ahlu baitihi min khubz syairi fala urana ukhirna lima huwa khairun lana, ya. Kemudian dia berkata, sungguh, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, ya, meninggal, sedangkan beliau itu belum pernah kenyang. Dia dan keluarganya itu belum pernah kenyang dari memakan roti syair. Tadi roti syair itu roti yang gandumnya kasar. Bahkan roti syair saja beliau belum pernah kenyang dengan itu. Fala urana ukhirna lima huwa khairun lana. Ya, sungguh aku melihat bahwa kita sebaiknya menghindarkan makan ini dahulu supaya kita tidak ketinggalan nanti mendapatkan kebaikan itu bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana. Begitu. Nah, ini jiwa-jiwa yang dididik langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masya Allah. Ya, ketika disuguhkan makanan enak itu malah justru dia malah apa? Mendapatkan bahwa wah kita sebaiknya jangan malah makan enak terus lah gitu. Ya, kalau kita sekarang gimana? Jauh dari ini semua. Ya, tapi pelajaran yang kita ambil ya syabab, ya, bahwa dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidupnya itu, ya, tidak kemudian menjadi sosok yang kemudian senang-senang dengan segala kenikmatan, berfoya-foya dengan segala kenikmatan. Ya. Kemudian beliau mendidik rijal yang bersama dengan beliau juga, para sahabat-sahabatnya juga tidak dikasih apa kesenangan begitu, tidak, tetapi diajak berlapar-lapar bersama dengan beliau, diajak untuk sederhana hidupnya bersama dengan beliau, sampai kemudian jiwa sensitivitasnya terhadap kemewahan, sensitivitasnya terhadap berlebih-lebihan dan sebagainya itu betul-betul tajam. Ketika ada sesuatu seperti itu, perasaannya langsung muncul, ya, perasaannya langsung muncul, lalu kemudian benar-benar menjadi sosok-sosok yang hebat. Sehingga ketika mereka nanti menjadi para amir, menjadi para pemimpin negeri, istilahnya itu enggak kemaruk. Tahu kemaruk enggak? Kemaruk itu mumpung, aji mumpung, jadi presiden lalu kemudian wah diambil semuanya, seperti kebanyakan, ya, penguasa-penguasa zaman sekarang bahkan di negeri kita, ya, ketika sudah jadi pejabat aji mumpung. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena nggak pernah dididik dengan jiwa-jiwa seperti ini tadi. Makanya ketika dia jadi pemimpin nanti ini, orang-orang seperti ini yang tidak pernah dididik dengan seperti ini, ketika dia jadi pemimpin maka dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan rakyatnya, dia tidak mikir, ya, dia mencari kekayaan untuk dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ya, nah, oleh karena itu kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan pelajaran besar buat kita. Bagaimana kehidupan kita itu, ya, jangan kemudian membiasakan diri untuk kemudian apa-apa harus enak, terus akhirnya kemudian apa? Kita akan kehilangan sensitivitas kita dan jiwa rujulah kita, ya, kehebatan kita ketika kita tidak membiasakan diri dengan kesusahan dan kesulitan. Jadi apa yang ada disabari, dijalani semuanya, sehingga kemudian nanti segala kesulitan itu akan menjadikan kamu menjadi sosok yang sempurna, menjadikan kamu menjadi sosok yang kokoh dan kuat untuk menghadapi segala problematika, menghadapi segala tantangan di masa yang akan datang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, intahina min hadzal bab. Insyaallah
darsil qadim na'khud ila babin jadid ma jaa'a fi sinni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.